Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya semua aplikasi dan layanan digital yang kita pakai setiap hari itu bisa berjalan dengan begitu lancar? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, sebuah mesin super canggih yang jadi otak dari semuanya, yaitu basis data. Coba deh, renungin sejenak. Aplikasi di HP kita itu kayaknya punya kekuatan magis ya. Mereka tuh tahu persis apa yang kita suka, apa yang kita cari, apa yang kita beli. Rasanya kok kayak cenayang? Tapi ini bukan sihir kok. Jawabannya cuma satu kata, data. Contoh paling gampang, Spotify. Kamu lagi dengerin lagu, tiba-tiba lagu berikut yang diputerin itu pas banget sama seleramu. Seolah-olah dia bisa baca pikiran kita kan? Padahal di belakang layar sistemnya cuma lagi sibuk menganalisis ribuan data lagu yang pernah kamu putar buat nebak seleramu. Atau aplikasi belanja online. Coba deh cek riwayat pesananmu. Semua barang yang pernah kamu beli, bahkan yang cuma kamu klik buat dilihat-lihat doang, semuanya kesimpan rapi. Mereka tuh punya ingatan super, dan ingatan inilah yang mereka pakai buat nawarin barang-barang baru ke kamu. Apalagi media sosial ya kan? Feed Instagram atau TikTok kamu itu rasanya kayak dirancang khusus cuma buat kamu seorang. Nah, itu karena ada sistem cerdas yang terus-menerus belajar dari setiap kali like, share, dan scroll yang kamu lakuin. Semua keajaiban digital ini ternyata punya satu rahasia yang sama, basis data. Tapi sebelum kita bedah lebih jauh soal basis data, kita perlu paham dulu nih bahan dasarnya. Soalnya ternyata ada perbedaan yang lumayan besar loh antara data dengan informasi. Emang apa sih bedanya? Yuk kita lihat. Coba kita bayangin lagi masak. Data itu ibarat bahan-bahan mentah yang ada di dapur. Ada wortel, kentang, sama buncis. Kalau cuma ditaruh gitu aja di meja, ya mereka cuma sekumpulan sayuran, gak ada gunanya. Tapi begitu kita olah, kita potong-potong, kita rebus, kita kasih bumbu, mereka berubah jadi sesuatu yang berguna dan punya arti. Semangkok sayur sop yang enak. Nah, jadi ingat ya, data itu baru jadi berguna kalau sudah diolah jadi informasi. Oke, jadi sekarang kita punya tumpukan bahan mentah digital yang jumlahnya bisa jutaan, bahkan miliaran. Terus gimana cara ngaturnya biar nggak berantakan dan pusing sendiri? Disinilah pahlawan kita muncul, basis data, si pengorganisir super. Jadi, apa sih sebenarnya basis data itu? Gampangnya gini, basis data itu adalah kumpulan data yang disimpannya itu sistematis. Nah, kata kuncinya ada di situ, sistematis. Artinya, datanya nggak ditaruh asal-asalan, tapi ditata dengan aturan yang super rapi, biar nanti gampang dicari dan diolah lagi. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh, anggap aja basis data itu kayak perpustakaan digital raksasa. Kalau semua buku di perpustakaan ditumpuk gitu aja di lantai, pusing kan nyarinya? Tapi karena semuanya disusun rapi di rak, dikasih label, dikasih kode, kamu jadi bisa nemuin buku yang kamu mau dalam sekejap. Nah, persis itulah kerjaannya basis data. Sekarang yuk kita coba intip sedikit ke dalam perpustakaan atau lemari arsip digital ini. Gimana sih cara dia menata semuanya? Struktur paling dasar yang paling sering kita temui itu namanya tabel. Nah, coba lihat tabel sederhana ini. Pasti udah nggak asing lagi kan? Bentuknya mirip banget sama spreadsheet. Di sini kita punya tabel data siswa. Ada kolom NIS, nama, sama kelas. Semuanya tertata dengan rapi dan gampang banget buat dibaca. Oke, ayo kita bedah dikit ya komponennya. Keseluruhan lemari ini kita sebut sebagai tabel. Terus, setiap baris datanya, misalnya semua informasi tentang Budi, itu kita sebut record. Anggap aja kayak satu map khusus buat satu orang. Dan yang terakhir, setiap kolomnya kayak kolom nama atau kelas, itu disebut field yang isinya cuma satu jenis informasi spesifik. Gampang kan? Oke, kita udah tahu nih strukturnya kayak gimana. Tapi penting juga buat kita tahu kalau ternyata basis data itu nggak cuma satu macam. Ada banyak jenisnya dan masing-masing punya kegunaan yang beda-beda. Analogi ini benar-benar pas banget. Milih basis data itu persis kayak milih baju. Kamu nggak mungkin kan pakai jas lengkap sama dasi buat lari pagi? Pasti pilihnya baju olahraga yang nyaman. Nah, sama kayak gitu. Setiap aplikasi punya kebutuhan yang unik, jadi mereka juga butuh baju atau jenis basis data yang paling pas buat mereka. Nah, ini dia, dua gaya pakaian yang paling umum. Di kiri ada yang namanya SQL. Dia ini sih super rapi dan terstruktur. Semua datanya harus masuk ke dalam tabel-tabel yang jelas. Cocok banget buat data yang butuh ketelitian tinggi, kayak data transaksi bank. Terus di kanan ada NoSQL. Nah, kalau yang ini sih fleksibel. Dia kayak karung ajaib yang bisa nampung apa aja. Teks, foto, video, komentar. Makanya jenis ini cocok banget buat media sosial.
Oke, sekarang waktunya kita sambungin semua titik-titiknya ke dunia kita sehari-hari. Begitu kita paham konsep dasarnya, kita bakal sadar kalau mesin tak terlihat ini sebenarnya ada di mana-mana dan jadi motor penggerak hampir semua hal yang kita lakukan di dunia digital. Jadi, ini dia intinya. Semua aplikasi keren di HP kamu, yang tampilannya bagus, tombolnya enak dipencet, itu semua sebenarnya cuma bagian luarnya aja. Cuma puncak gunung es. Di balik layar, mereka itu terus-menerus ngobrol sama sebuah basis data raksasa buat ngambil dan nyimpen semua informasi yang kamu lihat dan kamu buat. Coba sebutin aplikasi favoritmu. Instagram, TikTok, Mobile Legends, Spotify, Shopee, Gojek, semuanya tanpa terkecuali otaknya ya basis data. Tanpa ada basis data yang canggih di belakangnya, aplikasi-aplikasi ini nggak akan bisa jalan. Mereka nggak akan ingat siapa kamu, apa yang kamu suka, atau udah sampai level berapa kamu di game. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Sekarang setelah kamu tahu kalau ada perpustakaan digital raksasa yang nyimpan semua jejak digital kita, coba deh pikirin, kira-kira data apa aja tentang dirimu yang sekarang lagi tersimpan di luar sana. Mulai dari lagu kesukaan, tempat yang sering kamu datangi, sampai daftar teman-temanmu. Semuanya tercatat. Menarik, tapi sekaligus sedikit bikin merinding juga ya. Terima kasih sudah menyimak.